Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan menganalisa pergerakan dari gold untuk hari Senin mendatang ya Mbah. Nah di sini tadi itu Simbah nggak challenge ya karena Simbah trading pribadi karena juga pergerakan di Bitcoin itu cukup lemot banget. Jadi kalau dibuatkan video itu pasti memakan waktu yang cukup lama. Makanya Simbah lebih baik trading sendiri karena ya kalau dibikinin video mungkin bisa di atas 10 menit, bahkan bisa sampai 20 menit baru eksekusi kita atau trading kita itu bisa tereksekusi. Oke, jadi kita akan mencoba menganalisa pergerakan gold untuk hari Senin mendatang. Kita akan coba top down analisis dari daily time frame. Nah, jika teman-teman lihat pada daily time frame, dia bergerak di atas dari EMA 200. Tepatnya, jika kita secara menyeluruh berarti pergerakan dari gold itu cenderung bullish. Tetapi di sini ada sebuah formasi pullback, pullback kecil ya, bukan retracement. Tetapi pullback karena dia sudah mengambil zona inducement. Nah, tetapi pada zona setelah dia mengebreak zona inducementnya, dia tertahan pada zona order block. Nah, ini ada zona order block yang terbilang cukup kuat banget. Oke, di sini ada zona order block yang menahan pergerakan dari gold. Memang secara structure marketnya di sini sudah membentuk sebuah pola bearish engulfing. Dia sudah retest, harusnya turun. Tetapi di sini terhalang oleh zona order block meskipun dia sebelumnya telah membuat sebuah zona inducement di mana minor low-nya telah terbreak, berarti ada ciri-ciri pullback ya. Tetapi di sini dia masih tertahan pada zona order block yang sebelah sini, terkecuali jika zona ini terjebol maka dia akan retracement, ada kemungkinan besar jatuh mengejar pada zona order block yang sebelah sini, bahkan sampai mengejar pada zona EMA 200 yang bertepatan juga dengan level dari zona support dan resisten. Nah, sekarang kita akan turunin ke H4. Berarti secara daily time frame market cenderung tertahan pada zona order block meskipun dia sudah mengambil inducement atau ada formasi pullback, tetapi ada potensi untuk dia mantul ke atas karena tertahan pada zona order block. Kita turunin ke H4. Nah, jika kita lihat dari H4, di sini ada formasi dari bullish flag pattern. Kita cek. Oke. Nah, di sini ada formasi bullish flag pattern, Mbah. Dan juga zona order block tadi itu bertepatan juga dengan area EMA 200. Jadi valid banget untuk di H4 pergerakan dari gold itu tertahan pada zona EMA 200. Apalagi di sini sudah ada bentuk dari pola flag pattern bullish. Jadi di H4 pun ada potensi untuk dia mengalami kenaikan. Sekarang kita turunin di H1. Nah, kita akan hapus dulu Mbah ini, Mbah, biar nggak kebanyakan garis ya. Nah, kita cek di H1. Di H1 dia sebelumnya mengalami penurunan cukup tajam banget karena diimbangi oleh news ya kemarin. Turunnya tajam banget, lalu dia naik ya. Naik lagi membuat area lower high, bukan lower high, maksudnya minor high. Dan ini juga bertepatan dengan zona inducement. Dan zona inducement ini juga bertepatan dengan zona SPR. Jadi cukup kuat banget untuk menjadi sebuah konfirmasi. Kita garis dulu Mbak. Oke, di sini dia sudah mengambil inducement. Lalu di sini juga sama level dengan area RPS. Oke. Nah, ini cukup kuat untuk menahan pergerakan dari si gold ya Mbak ya. Jadi ada potensi setelah dia mengambil inducement, ada potensi dari retest, lalu melanjutkan kenaikannya sampai ke zona order block yang di sebelah sini Mbak. Oke, yang di sebelah sini. Tetapi di sini masih ada cukup resiko ya, karena penurunannya itu belum stabil ya. Karena kalau yang bagus itu menunggu turun sampai ke zona ini, baru kita bisa entry buy harusnya. Oke. Jika dia sudah turun sampai ke zona ini, maka kita bisa melakukan entry buy dengan pasang stop loss itu di bawah. Oke, zona ini.
Karena jika kita langsung entry buy saat ini, maka RR yang kita dapatkan itu bukan 1/2, melainkan 1/1. Karena untuk TP ideal kita itu ada pada zona yang sebelah sini, Mbah. Ini merupakan area TP ideal. Jadi jika kita entry buy sekarang, pasang stop loss di sini, take profit di sini, itu RR-nya cuman berbanding 1/1 ya. Karena yang paling bagus itu 1/2, itu agar meskipun dalam 10 kali trading kita loss sebanyak 4 kali, tetapi di akhir trading kita masih mendapatkan profit. Tetapi jika kita menggunakan RR 1/1, itu resikonya cukup ya lumayan, Mbah. Misalkan dari 10 kali entry kita loss 5 kali ya sama aja bohong ya, sama aja balik modal. Beda dengan kita menggunakan RR 1/2 atau bahkan 1/3 dan seterusnya. Meskipun dalam 10 kali trading kita loss sebanyak 5 kali, tetapi kita masih mendapatkan profit karena kita menggunakan risk reward-nya itu 1/2. Nah, di sini jika kita lihat ya secara dari daily H4 ataupun H1 itu potensinya itu masih kuat naik, Mbah, karena banyak banget tahanan seperti di daily dia tertahan pada zona order block meskipun dia sudah ada formasi pullback. Di H4 ada formasi flag pattern bullish dan juga zona order blocknya itu bertepatan dengan EMA 200. Di H1 sebenarnya cenderung cukup bullish juga, Mbah, karena dia sudah mengambil pada area inducement. Jadi ada potensi untuk dia mengejar pada zona order block sebelum dia memantulkan harga lagi di zona yang di sebelah sini. Karena biasanya di sini ada reaksi yang cukup kuat banget untuk pergerakan dari si gold. Apalagi di minggu-minggu kemarin tuh banyak banget manipulasi harga ya, manipulasi market di sini. Teman-teman bisa lihat banyak banget saya rasa kemarin yang trading di gold itu terkena SL Hunter ya. Apalagi pas waktu pergantian news atau pas waktu rilis news itu kan pasti banyak banget yang kena slipback jika teman-teman yang belum paham metode bagaimana trading saat ada news. Sebenarnya sih Pak sudah bahas juga sih di materi, tapi khusus untuk para membership ya Pak ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan selain zona 2 order block ini, maka di sini juga ada area demand area. Di mana ini demand area ini juga dipermainkan oleh para bandar, ini kurang ajar bener. Nah, ini demand area ini cukup kuat juga. Seandainya demand area ini nanti sanggup kejebol, itu dia akan berpotensi untuk mengejar pada zona yang sebelah sini, Pak. Ya, zona ini sebagai zona order block di daily time frame. Jika ini jebol, maka potensi besar untuk gold itu cenderung bearish. Tetapi skala jangka pendek sih untuk daily trade itu masih cenderung bullish, Mbak ya. Oke, jadi analisanya hanya seperti ini saja, tergantung teman-teman mau entry di awal atau nunggu ada konfirmasi pada zona selanjutnya atau pembentukan candle selanjutnya. Karena meskipun di sini sudah ada formasi bullish, ada potensi juga untuk dia turun masuk ke zona order block yang sebelah sini baru melanjutkan kenaikan. Tetapi jika dia nggak mau turun ya ada potensi untuk dia naik mengejar pada zona ini sebelum nanti di sini ada sebuah reaksi yang cukup kuat banget karena ini merupakan zona di mana sebagai apa ya, sebagai as lah, sebagai kartu asnya. Jika ini nanti jebol ya dia akan lanjut naik lebih tinggi lagi. Jika ini dia nggak mampu jebol ya, apalagi di sini dia juga sangat berat banget untuk melewatinya. Ada potensi untuk ada reaksi dia mengalami pantulan ke bawah karena dia sudah mengambil zona inducement, jadi potensinya itu cukup kuat untuk naik sampai ke zona yang sebelah sini. Oke Mbak, mungkin ini saja dulu untuk analisa market cloud untuk di Senin mendatang. Semoga bisa membantu teman-teman untuk menganalisa market. Salam dari saya, Simba Info.